Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran sosiologi dengan tema yaitu pengendalian sosial. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya mulai, saya berdoa mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat semuanya, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Nah, meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu kita membahas tentang perilaku menyimpang. Setiap sesuatu yang menyimpang itu di dalam masyarakat pasti ada pengendalinya. Dalam hal ini kita akan bahas tentang pengendalian sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, di dalam membahas pengendalian sosial itu, kita akan membahas apa pengertian dari pengendalian sosial, kemudian cara pengendalian sosial, kemudian sifat pengendalian sosial, bentuk pengendalian sosial, dan jenis lembaga pengendalian sosial. Kita bahas yang pertama, apa pengendalian sosial itu? Kalau kita lihat di sini adalah pengendalian sosial suatu upaya untuk mencegah, mengurangi, maupun menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga terwujudlah keseimbangan sosial. Nah, kalau kita lihat dari definisi bahwa pengendalian itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan norma-norma yang sudah dibuat oleh masyarakat tersebut. Ketika seseorang melanggar norma, maka dia akan dikendalikan oleh norma tersebut dan juga oleh masyarakat sebagai pembuat norma tersebut. Berbagai macam cara pengendalian sosial, yaitu yang pertama melalui institusi dan non-institusi. Nah, ada yang juga secara lisan dan kekerasan, juga pengendalian secara simbolik. Ada juga melalui imbalan dan hukuman. Ada secara formal dan non-formal. Ada juga melalui sosialisasi dan tekanan sosial. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana pengendalian sosial itu melalui cara institusi dan non-institusi. Cara pengendalian secara institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Misalkan ada seorang yang melakukan tindakan kriminalitas berupa pembunuhan dan perampokan. Dia akan diproses oleh polisi. Dia sebagai institusi di dalam masyarakat. Dalam institusi pemerintah, yaitu melalui proses peradilan dan juga melalui kepolisian. Kemudian, cara pengendalian sosial secara non-institusi itu yaitu di luar pengendalian yang dilakukan di luar institusi sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, hal ini misalkan ketika kita ada tetangga kita yang sedang bertengkar, itu kan suatu tindakan-tindakan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Kita sebagai institusi non-institusi, kita mencoba apa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Berikutnya yaitu secara pengendalian secara lisan dan simbolik. Nah, ini pengendalian secara lisan ini juga sering disebut sebagai apa? Cara persuasif. Yaitu apa? Menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya apa? Adanya penyuluhan dari pihak kepolisian tentang bahaya narkotika. Ini cara-cara yang persuasif, model-model ajakan atau membimbing. Kemudian juga ada cara melalui kekerasan. Cara pengendalian melalui kekerasan, yaitu disebut dengan cara koersif. Ini dengan cara paksaan. Misalkan dengan menggunakan contohnya di sini apa? Menggunakan ancaman secara fisik
Agar apa? Agar pelaku itu jerah dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya. Misalkan yang dilakukan oleh masyarakat ketika melihat suatu tindakan kriminalitas, jambret misalkan, ketika si pelaku tertangkap, maka kadang masyarakat melakukan menghakimi seseorang tersebut. Misalkan dengan cara apa? Dipukul dan sebagainya. Yang cara seperti itu sebenarnya tidak boleh. Maka diproses secara hukum. Nah, cara-cara yang seperti itu dengan cara kekerasan dan paksaan disebut dengan cara apa? Koersif, ini istilahnya koersif. Berikutnya, cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Nah, cara ini ya melalui imbalan cenderung bersifat preventif. Artinya ketika ada seseorang diberi imbalan, itu cara preventif, artinya bisa sebagai cara mencegah. Yaitu apa? Seseorang diberi imbalan atas tindakannya agar ia berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku. Ketika seorang anak kecil ya diberi hadiah, maka dia berusaha untuk lebih semangat belajar. Contohnya seperti itu. Contoh lagi apa? Siswa mendapatkan beasiswa apabila pintar dan taat terhadap peraturan di sekolah. Baik, berikutnya cara pengendalian melalui hukuman cenderung bersifat represif. Ya. Cara ini bertujuan apa? Agar keadaan menjadi seperti biasanya. Seperti contoh, siswa yang bolos sekolah ya dihukum skorsing selama 1 minggu dan diberi tugas membuat karya tulis ketika dia sudah memenuhi beberapa poin, tentunya poin-poin itu yang sudah disepakati di dalam tata tertib yang ada di sekolah masing-masing. Itu contoh. Cara pengendalian formal menurut Horton dan Han adalah pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang juga memiliki peraturan-peraturan resmi. Seperti contoh dalam perusahaan ketika membuat aturan tentang kenaikan gaji karyawan, maka setiap karyawan harus mematuhi aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Itu cara pengendalian secara formal. Bagaimana cara pengendalian secara informal? Yaitu apa? Cara pengendalian yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi dan tidak mempunyai aturan tidak tertulis. Contoh ketika anak-anak melakukan suatu permainan, dia melakukan kesepakatan-kesepakatan, misalkan main petak umpet atau main benteng dan lain sebagainya. Itu muncul aturan-aturan yang disepakati oleh mereka. Nah, ini cara pengendalian informal. Melalui sosialisasi dan tekanan sosial. Apa maksudnya dengan cara melalui sosialisasi ini? Yaitu apa? Pengendalian melalui sosialisasi menurut Fromm adalah masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Agar apa? Agar terbentuk pola hidup yang sesuai dengan tempat di mana ia tinggal. Itu ya. Melalui sosialisasi, melalui proses dia belajar di mana dia beradaptasi dengan lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Berikutnya, kita akan berbicara tentang sifat pengendalian sosial. Yaitu ada 2, secara preventif dan secara represif. Apa yang dimaksud dengan bersifat preventif, pengendalian sosial dengan bersifat preventif? Yaitu apa? Sebelum seseorang melakukan penyimpangan, pihak-pihak tertentu melakukan himbauan agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Ini sifatnya apa? Untuk mencegah. Untuk mencegah sebelum penyimpangan itu terjadi. Ini preventif, langkah-langkah preventif atau langkah-langkah pencegahan. Sebagai contoh, kalau di sini contohnya di sekolah yang masih belum terjangkit narkoba, mengadakan penyuluhan agar tidak memakai narkoba. Bagaimana bahayanya narkoba? Ada seminar remaja dan lain sebagainya. Bagaimana diseminarkan tentang bahaya perilaku seks bebas, perilaku di luar seks di luar nikah. Itu supaya apa? Sebagai antisipasi untuk mencegah agar siswa atau para remaja tidak melakukan perilaku menyimpang. Sifatnya adalah sebagai pencegahan atau preventif. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan bersifat represif? Bahasa mudahnya represif itu penanganan, pengendalian yang dilakukan agar supaya perilaku menyimpang yang sudah pernah dilakukan itu tidak terulang lagi.
Ya, penanganan sesudah terjadinya perilaku menyimpang. Satu contoh. Di sini orang tidak menggunakan helm pada saat berkendara, dia akan ditilang oleh polisi. Ketika dia ditilang karena dia melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Kemudian polisi tersebut menasihati agar lain waktu dia memakai helm. Ketika dia ditilang oleh polisi, maka dia sudah melakukan yang namanya tindakan pelanggaran atau tindakan penyimpangan. Maka dari itu disebut sebagai sifatnya yang represif. Bentuk pengendalian sosial. Banyak macam bentuk pengendalian sosial. Di antaranya adalah 1, teguran. 2, pendidikan. Agama, fraudulence. Misalkan teguran. Apabila dalam masyarakat ada yang mencuri, maka orang tersebut akan mendapat teguran dari Kades agar tidak mengulanginya lagi. Ketika di dalam kelas dilaksanakan ujian atau penilaian harian, ketika ada anak yang mencontek dan kelihatan oleh Bapak Ibu guru, maka dia akan mendapatkan teguran dari Bapak Ibu guru. Itu salah satu bentuk pengendalian sosial berupa teguran. Berikutnya, pendidikan. Pendidikan merupakan langkah yang paling efektif agar seorang tidak melakukan penyimpangan sosial. Ketika kalian di sekolah, kalian banyak mendapatkan pelajaran, pendidikan karakter dan sebagainya. Ditanamkan oleh Bapak Ibu guru bagaimana berperilaku baik agar tindakan kita sesuai dengan tata tertib yang ada di masyarakat kita. Sehingga ketika kita sesuai dengan perilaku kita sesuai dengan aturan main yang ada di masyarakat, maka kita akan mudah diterima oleh masyarakat dan mudah untuk beradaptasi. Agama. Dengan berpegang teguh kepada agama yang kita anut masing-masing, insya Allah kita akan terhindar dari penyimpangan sosial. Ketika kita menaati aturan-aturan yang ada di dalam aturan agama. Misalkan contoh kita ditanamkan pendidikan karakter seperti berperilaku yang baik, berakhlakul karimah, baik terhadap orang tua, guru dan lain sebagainya. Ketika kita menaati aturan agama kita, maka insya Allah kita terhindar dari yang namanya perilaku menyimpang. Macam bentuk berikutnya adalah fraudulent. Apa fraudulent itu? Merupakan pengendalian sosial dengan cara meminta bantuan kepada orang lain yang dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, biasanya ketika kita punya anak kecil dan ketika saat bermain, bertengkar dengan teman yang lainnya, ketika dia bertengkar dan posisi dia kalah, maka dia akan mengadu, nanti tak kasih tahu kamu, akan begitu kan? Nanti tak kasih tahu sama kakakku besar seperti Bima dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh adalah bentuk pengendalian sosial berupa fraudulent dan lain-lain. Nah, adapun jenis lembaga pengendalian sosial apa saja? Nah, ini ada polisi, ada pengadilan, ada adat, ada tokoh masyarakat. Misalkan kalau dengan polisi, yaitu sebagai tempat aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan. Bapak polisi sebagai pelindung kita, Bapak polisi sebagai pengendali ya ketika ada masyarakat yang melakukan suatu penyimpangan. Itulah jenis lembaga pengendalian sosial, kepolisian. Kemudian juga pengadilan. Pengadilan ini merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan sosial. Di sana diputuskan ini salah karena ini salah. Kemudian ada adat. Adat ini merupakan lembaga sosial yang terdapat pada masyarakat tradisional di mana adat tersebut harus dipatuhi sehingga tidak terjadi penyimpangan sosial. Adat istiadat. Misalkan seperti di Bali punya aturan adat tersendiri, di lingkungan sekitar kita punya aturan adat tersendiri yang sudah menjadi kesepakatan bersama di dalam masyarakat, dan itu yang harus disepakati dan ditaati bersama. Ketika kita melanggar aturan-aturan tersebut, maka kita akan mendapatkan berbagai macam teguran dari masyarakat, dan teguran itu tadi adalah sebagai salah satu pengendalian sosial. Tokoh masyarakat.
Masyarakat merupakan dalang dari semua penyimpangan yang terjadi, sehingga kita berharap ada seorang yang berwibawa memimpin negeri ini. Ketika ada tokoh masyarakat yang disungkani, yang karismatik, maka apa? Beliau-beliaulah adalah sebagai sebagai bentuk pengendali kita ketika kita melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, ingat pesan Ibu di masa pandemi ini, kita satu, jangan lupa kita sering-seringlah mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Kemudian yang kedua, memakai masker. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak supaya kita bisa memutus COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.